Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi tentang permasalahan pada perkembangan sosial emosional anak usia dini. Kelompok kami memiliki 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mar'atul Wasiah dari NIM 21, kemudian Inayatur Rifkiah dari NIM 19, kemudian Siti Nur Azizah dari NIM 27, dan Ellen Ratnawati dari NIM 36. Subbab yang pertama adalah tentang jenis-jenis permasalahan emosi pada anak usia dini. Yang pertama adalah kelekatan tidak aman. Kelekatan merupakan suatu bentuk ikatan emosional yang terjadi secara kuat, kemudian dikembangkan dengan interaksi antar individu atau interaksi antara orang tua dan anak dengan orang tua, atau anak dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian adalah kelekatan tidak aman. Kelekatan tidak aman merupakan sebuah bentuk ikatan atau interaksi antar individu yang mengalami sebuah permasalahan, seperti hubungan antara orang tua dan anak atau anak dengan orang tua yang mengalami sebuah permasalahan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan anak memiliki rasa menyendiri, kurang kasih sayang, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gangguan atau permasalahan pada perkembangan emosi anak. Yang kedua adalah kekurangan afektif. Afektif merupakan sebuah bentuk perasaan kasih sayang, perasaan kehangatan, dan rasa persahabatan, yang mana rasa tersebut ditunjukkan kepada orang lain. Nah, di sini anak usia dini memiliki kebutuhan untuk dapat menyalurkan dan dapat menerima perasaan afektif tersebut, baik perasaan dari orang lain maupun perasaan dari diri sendiri yang disalurkan kepada orang lain. Nah, di sini juga terdapat beberapa gangguan yang disebabkan karena kekurangan afektif. Yang pertama adalah anak menjadi depresi. Dengan kekurangan afektif, anak tidak dapat menyalurkan atau mengekspresikan perasaannya yang mereka rasakan, seperti rasa kasih sayang kepada orang lain. Yang kedua adalah anak menjadi terganggu dalam proses penyesuaian diri dan anak akan gagap bicara. Yang ketiga adalah kecemasan. Cemas merupakan sebuah bentuk rasa takut yang dialami oleh anak terhadap segala sesuatu tanpa sebab yang sangat jelas. Rasa ini biasanya muncul bersamaan dengan rasa gelisah atau was-was. Contoh rasa cemas yang dirasakan oleh anak usia dini adalah semisal anak cemas karena kekurangan kasih sayang orang tua. Yang kedua adalah cemas karena anak merasa sakit, dan yang ketiga adalah anak merasa cemas karena mengalami sebuah kejadian yang menurut anak usia dini kurang menyenangkan. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh orang tua atau tenaga pendidik untuk mengatasi atau menghilangkan kecemasan yang dialami oleh anak adalah dengan membuat anak menjadi tenang atau tentram. Dengan itu, anak akan merasa aman. Anak akan mulai menghilangkan rasa cemas yang dirasakannya. Yang keempat adalah hipersensitivitas. Hipersensitivitas merupakan suatu bentuk kepekaan emosional yang berlebihan. Seorang anak usia dini dapat dikatakan hipersensitivitas apabila anak usia dini ini mudah atau gampang merasakan rasa sakit hati. Seorang anak yang hipersensitivitas sangat sulit atau tidak mudah menerima sebuah komentar, masukan, penilaian, maupun saran dari orang lain. Nah, adapun penyebab dari hipersensitivitas ini adalah anak merasa berbeda dengan teman yang lainnya, atau anak merasa minder, sehingga dapat menimbulkan sebuah perasaan atau sakit hati yang dialami oleh anak. Yang kelima adalah fobia. Fobia merupakan suatu bentuk gangguan psikologi, perasaan takut yang terjadi secara irasional terhadap suatu objek, yang mana objek tersebut sebenarnya tidak berbahaya.
Seorang anak yang memiliki fobia biasanya mengekspresikan rasa takut tersebut dengan cara menjerit, berlari, atau mereka mencari sebuah tempat persembunyian yang mana tempat tersebut dianggap aman atau dapat menetralkan rasa takut yang mereka rasakan. Nah, adapun penyebab timbulnya perasaan fobia atau fobia pada anak adalah yang pertama, anak berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang yang keras. Yang kedua adalah anak berada pada lingkungan yang baru. Dan yang ketiga adalah anak merasa kekurangan kasih sayang. Perkenalkan, nama saya Inayatul Rifkiyah, NIM 19. Di sini, saya akan menjelaskan tentang permasalahan sosial pada anak usia dini. Ada beberapa permasalahan sosial yang biasa dihadapi anak usia dini. Yang pertama yaitu maladjustment. Apa sih maladjustment itu? Maladjustment adalah individu yang penyesuaian dirinya itu buruk. Jadi, anak yang seperti demikian ini disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada dua jenis maladjustment. Yang pertama yaitu anak bangga terhadap tingkah lakunya atau anak puas terhadap tingkah lakunya, tetapi lingkungannya itu tidak menerima. Contohnya, anak bersikap bosi atau sok kuasa. Yang kedua, tingkah laku yang diterima oleh lingkungan sosial, tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan atau terus-menerus terhadap anak. Misalnya, anak berpenampilan sopan, anak berpenampilan ramah, tetapi sebenarnya anak itu tidak menginginkan perilaku tersebut, tidak ingin menampilkan hal tersebut. Mengapa anak itu melakukan hal tersebut? Karena anak terpaksa atau takut. Yang kedua yaitu egosentris. Seseorang yang dikatakan egosentris adalah seseorang yang lebih peduli terhadap dirinya sendiri. Pada umumnya, anak masih bersikap egosentris dan dalam berpikir dan berbicara. Hal ini dapat merugikan diri dan sosial jika berkelanjutan. Pada umumnya, sikap egosentris ini akan berkurang, sedikit demi sedikit akan berkurang jika anak masuk ke dunia sekolah. 3 hal yang mendasari egosentris ini. Yang pertama yaitu merasa superior. Anak yang merasa superior ini akan menjadi anak yang sok berkuasa, tidak mau diajak bekerja sama, tidak peduli terhadap orang lain, hanya mempedulikan dirinya sendiri. Yang kedua, merasa inferior. Anak yang demikian biasanya mudah dipengaruhi dan selalu disuruh oleh orang lain. Dalam hal ini, anak merasa bahwa partisipasinya itu pada suatu kelompok itu sangat kecil, maka tidak diherankan bahwa mereka itu justru diabaikan. Yang ketiga, merasa menjadi korban. Perasaan tidak diperlakukan secara adil membuat mereka marah kepada semua orang. Akibatnya, keinginan mereka untuk berpartisipasi pada kelompok itu sangat kecil dan kelompok cenderung mengabaikan mereka. Jenis yang ketiga yaitu anak yang terisolasi. Hal ini bisa terjadi jika teman-temannya itu atau sikap anak ini tidak diterima oleh teman-temannya, atau bisa juga anak ini tidak suka untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan lingkungannya. Jenis yang keempat yaitu agresif. Agresif merupakan tingkah laku yang menyerang, baik itu pada fisik maupun verbal atau baru berupa ancaman. Hal ini terjadi karena adanya rasa permusuhan. Tingkah laku yang seperti ini itu sering muncul sebagai reaksi terhadap frustasi. Contohnya jika dilarang melakukan sesuatu, maka sifat agresif itu akan muncul dengan sendirinya.
Yang kelima yaitu negativisme. Negativisme adalah perlawanan terhadap tekanan dari pihak lain untuk berperilaku tertentu. Nah, hal ini bisa muncul ketika anak berusia 2 tahun sampai puncaknya itu umur 3 tahun. Ekspresi fisiknya itu mirip dengan ledakan kemarahan yang apabila bertahap akan menimbulkan sikap penolakan. Biasanya anak yang seperti ini sudah bisa berkata tidak, atau jika seseorang ingin meminta sesuatu, maka anak itu bisa menolak dengan berkata tidak. Yang keenam yaitu pertengkaran. Pertengkaran merupakan perselisihan pendapat yang mengandung kemarahan. Perilaku ini umumnya terjadi jika seseorang melakukan penyerangan terhadap orang lain tanpa adanya alasan. Yang ketujuh adalah mengejek dan menggertak. Mengejek adalah serangan yang bersifat lisan terhadap orang lain, sedangkan menggertak adalah serangan yang bersifat fisik. Yang kedelapan yaitu perilaku sok kuasa. Jadi perilaku ini menimbulkan individu merasa menjadi bos atau menjadi pemimpin. Yang kesembilan yaitu prasangka. Menurut Harlock tahun 1991, prasangka ini terbentuk. Menurut Harlock tahun 1991, prasangka ini terbentuk pada masa kanak-kanak ketika anak-anak mulai melihat adanya perbedaan sikap dan penampilan di antara mereka. Dan perbedaan ini dianggap sebagai tanda kerendahan. Pada perkembangan selanjutnya, perilaku prasangka ini akan muncul ketika individu tidak berpikir pada suatu masalah yang dialaminya. Selanjutnya, saya Ellen Ratnawati dari NIM 36 akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab permasalahan sosial emosional anak usia dini. Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan perkembangan emosi anak antara lain keadaan di dalam individu, konflik-konflik dalam proses perkembangan dan lingkungan. Kondisi atau keadaan di dalam individu yang menyebabkan permasalahan perkembangan sosial emosional anak antara lain yaitu keadaan fisik dan intelijensi. Hal yang cukup nampak ialah berupa cacat fisik atau sesuatu yang dianggap diri anak sebagai kekurangan akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Faktor lingkungan yang menyebabkan permasalahan sosial emosional anak antara lain yaitu lingkungan keluarga dan faktor dari luar rumah. Di antara faktor yang berhubungan dengan lingkungan keluarga dan banyak menyebabkan permasalahan terhadap perkembangan anak ialah status sosial ekonomi keluarga, juga sikap dan kebiasaan orang tua. Dilihat dari latar belakang pendidikan. Faktor dari luar rumah bisa berupa lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Menurut Rahmawati 2010, faktor pengaruh pengalaman sosial awal menentukan kepribadian berikut. Lauren dalam Suyadi 2009 memaparkan bahwa perkembangan sosial emosional anak disebabkan beberapa faktor, yaitu yang pertama jenis kelamin. Jenis kelamin ialah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak lahir. Perbedaan tersebut digolongkan dalam hal sifat, bentuk, dan fungsi biologis dan menentukan perbedaan peran dalam menentukan perkembangan sosial emosional pada anak. Anak lelaki lebih ekspresif ketika menunjukkan emosinya dibandingkan anak perempuan. Yang kedua yaitu jumlah saudara. Keluarga yang memiliki keluarga yang berukuran sedikit akan menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap masing-masing anggota keluarga jika dibandingkan dengan keluarga yang berukuran besar. Hubungan antara saudara kandung merupakan interaksi fisik maupun komunikasi verbal dan nonverbal dari dua atau lebih seseorang yang berasal dari orang tua yang sama, menyakup sikap, persepsi, keyakinan, dan perasaan terhadap satu sama lain. Yang ketiga yaitu status sosial ekonomi. Pendapatan atau penghasilan orang tua merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas perkembangan anak.
Penghasilan keluarga juga menentukan ke arah yang baik atau ke arah yang buruk. Penghasilan akan berpengaruh terhadap penyediaan gizi yang cukup, di mana kurangnya penghasilan akan menghambat aktivitas baik yang berupa materialistik maupun non-materialistik. Keempat yaitu pendidikan dan kapasitas mental. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan dalam perkembangan anak. Pendidikan juga mempengaruhi terbentuknya perilaku anak. Perilaku yang dihasilkan oleh pendidikan didasarkan terhadap pengetahuan dan kesadaran yang terbentuk melalui proses pembelajaran dan perilaku. 5 yaitu keluarga. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga inti lebih beresiko mengalami masalah sosial emosional. Keluarga inti hanya terdiri dari orang tua dan anak. Oleh sebab itu, anak hanya berinteraksi dengan orang tua saja sebagai anggota keluarga. Sehingga ketika anak berinteraksi dengan lingkungan di luar rumah, anak akan cenderung merasa kesulitan dalam perkembangannya. Lain halnya dengan anak yang berada di lingkungan keluarga besar yang mana anggota keluarganya yaitu seperti orang tua, kakek, nenek, dan keluarga lainnya. Keluarga yang memiliki anggota keluarga yang banyak akan membantu anak belajar bagaimana bersosialisasi dan mengendalikan emosi. Yang keenam yaitu pola asuh. Pola asuh yang diberikan orang tua terhadap anak akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Pola asuh yang otoriter akan memberikan dampak pada karakter anak yang mudah tersinggung, takut, penyendiri, tidak merasa bahagia, mudah terpengaruh, dan stres. Sementara pola asuh demokratis terhadap anak akan memberikan dampak anak akan menjadi pemaaf, sabar, bahagia, merasa aman, dan memiliki tujuan yang jelas. Maka dari itu, pola asuh yang diberikan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial emosional anak. Selanjutnya yaitu beberapa penanganan masalah emosi anak usia dini yang bisa dilakukan oleh para orang tua. Yang pertama, sadarkan anak bahwa ia tidak bisa memperoleh apa yang dia inginkan dengan cara menangis dan marah. Ketika anak menginginkan sesuatu, tetapi dengan menangis dan marah, jangan langsung diberikan, karena itu akan menjadikan senjatanya ketika orang tua tidak memberikan apa yang anak inginkan, dia akan menangis dan marah. Nah, ketika demikian, biarkan anak menangis dan biarkan anak marah. Ketika tangisannya sudah reda, amarahnya sudah bisa terkontrol, dan moodnya sudah kembali baik, kita dekati. Kita ajak ngomong baik-baik, kita tanyai apa yang dia inginkan, kenapa dia marah, kenapa dia menangis, gitu. Anak akan bercerita, dan ketika dia sudah berhenti bercerita, kita berikan penjelasan, kita berikan pengertian bahwa adik menginginkan sesuatu, bilang sama ayah sama ibu, jangan menangis, jangan marah, pasti ibu kasih. Kalau adik pintar, tidak menangis dan tidak marah, ibu dan ayah pasti akan memberikan. Gitu. Nah, anak akan bisa berpikir bahwa dia tidak akan menangis lagi, setidaknya mengurangi rasa amarahnya itu. Yang kedua, jangan biarkan anak menjadi anak yang egois. Nah, di sini ajari anak untuk berbagi mainannya, berbagi makanannya terhadap orang lain dan teman-temannya. Nah, sebagai contoh, ketika di rumah, usahakan mendahulukan orang tua ketika makan, dahulukan orang tua, kemudian disusul pada anak. Nah, kita memberi contoh yang konkret terhadap diri anak. Nah, anak akan berpikir, oh iya, yang harus duluan adalah yang lebih tua, ayah dan ibu, adik nanti menyusul. Nah, dia akan bisa berpikir, dan ini akan mengurangi rasa egosentrisme yang ada pada diri anak. Yang ketiga, ajari anak untuk mengekspresikan emosinya dengan baik. Nah, ketika emosi anak tidak bisa terkontrol, beri ia waktu untuk menguasai emosinya. Berikan dia ruang, biarkan dia emosi. Nah, jangan malah kita memarahi anak, jangan malah kita membanding-bandingkan dia dengan orang lain, memukuli dia. Nah, itu akan menjadikan emosinya semakin tidak terkendali dan tidak terkontrol. Nah, itu akan fatal akibatnya. Nah, ketika anak melakukan demikian, dekati anak, berikan dia pelukan hangat, berikan dia kata-kata manis, berikan dia motivasi, kenapa dia sampai menangis. Nah, anak akan merasa nyaman, kemudian ia akan mereda dengan sendirinya emosinya. Begitu. Yang keempat, biarkan anak merasakan pengalamannya sendiri. Jadi, kita sebagai orang tua
biarkan anak mencoba hal baru, merasakan jatuh, merasakan sakit, dan bersenang-senang sesuai dengan inisiatifnya masing-masing. Biarkan anak bermain di luar bersama teman-temannya. Itu akan melatih kemandirian pada diri anak dan anak tidak akan mudah bergantung terhadap orang lain dan orang tua. Yang kelima, berikan anak tanggung jawab. Berikan mereka tugas sesuai dengan usianya. Selalu memberitahu mereka bahwa ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Misalkan, ketika ia sedang bermain dan ketika ia mengakhiri permainannya, beritahu anak, ajari anak untuk membereskan kembali mainannya dan memasukkannya lagi ke box mainan. Nah, di sini kita bisa mengajarkan rasa kedisiplinan, rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, gitu, terhadap diri sendiri anak, agar anak kedepannya bisa menjadi anak yang baik, tanggung jawab, tidak asal-asalan. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.